Bagus gak Bu? Ganteng baik, orangnya ganteng mah ya. Kalau Mang Nimun mah tetep ge buluk. Aduh, ngomong apa lagi udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada panutan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga syafaat beliau Allah limpah curahkan untuk kita malam ini, dan juga semua jamaah yang hadir mendapatkan barokah keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, mendapatkan keberkahan daripada kedua orang tua dan mertuanya masing-masing. Dan semoga melalui barokah dan syafaat itu pula harapan hajat dan keinginannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kakinya datang ke tempat ini tidak disia-siakan oleh Allah. Tadi Kiai Ujang menceritakan beberapa karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan banyak, bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kekasih-kekasihnya Allah itu memiliki karomah. Betul nggak? Karomah itu yang pernah ayah bilang adalah kebaikan dari Allah. Ada orang yang bisa napak sancang. Napak sancang itu apa? Jalan di air. Ayah juga bisa, percaya nggak? Percaya nggak? Bisa ayah itu, cuman di mimpi. Iya, daripada kagak pisan. Ya Dor. Tadi Mbak siapa namanya tadi? Bu Enci. Ya. Datang ke rumah nyeritain mimpi, katanya ayah bisa jalan di air. Ya lumayan lah di mimpi daripada kagak pisan. Bener nggak gitu? Ya, ayah jalan di air katanya. Terus nolongin saya, terus tiba-tiba ada Abah Yai gitu. Iya gitu mimpinya, lumayan lah jalan di air daripada lu Dor kagak pisan. Jalannya di kuburan baik ya, ada si Deden di Kalimalang melulu. Ada juga orang yang bisa ngedip langsung ada di kota Mekah. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Namanya Saifi Angin. Betul ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim, duduk pas melek ada di Mekah. Hebat apa enggak tuh? Hebat. Tapi karomah sesungguhnya bukan itu. Ya, ingat itu. Karomah itu bukan itu. Belum tentu itu disebutnya karomah. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para aulia memiliki kehebatan dari Allah, diberikan kelebihan oleh Allah? Karena di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang mendapatkan karomah itu yang bisa melipat dunia. Nah, ngerti nggak nih maksudnya ngelipat dunia nih? Bisa menggulung dunia sehingga matanya itu selalu berhadapan dengan akhirat. Jadi dunia itu sudah nggak kelihatan. Ngerti maksudnya? Dunia sudah nggak kelihatan. Orang yang memiliki karomah yang sesungguhnya, dia itu orang-orang yang sudah tidak memikirkan hal-hal duniawi. Ini orang yang punya karomah, fokus akhirat saja, juhud. Ya, makanya ada ayat ya dunya ukhdumi liman khodamani. Dunia, layanilah orang yang melayani aku.
Sehingga ulama dan wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah tidak pernah repot dengan urusan duniawi, karena duniawinya yang ngejar beliau. Ari urang kumaha tah? Ari urang ngap-ngapan udah dunia menang wae. Betul gitu. Nah, ini walinya Allah tuh begitu. Jadi perkara kehebatan gak mesti wali. Orang gak mempan dibacok gak mesti wali. Orang gak mempan ditembak gak mesti wali. Orang yang gak pernah sholat, yang gak pernah zikir pun banyak yang tidak mempan ditembak. Betul apa betul? Banyak. Jadi kita gak perlu takjub dengan hal yang demikian, karena Allah mah bisa saja. Allah mah bisa saja. Jangankan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangankan para auliyanya Allah, jangankan para ulama-ulamanya Allah, kalian kalau Allah berkehendak bisa memiliki khariqul adah, memiliki keluar biasaan, bisa. Bisa apa bisa? Bisa. Dulu tahun berapa itu? Saya hanya cerita saja ya. Tahun berapa dalam waktu bersamaan, harinya yang sama, jamnya yang sama, ayah datang ke 3 tempat sekaligus. Mustahil apa enggak tuh? Tempat yang pertama ayah ada di tempatnya Mas Naryo, seberang situ ngopi tuh. Tempat yang kedua ayah ada di loji lagi ngambilin sintrong. Iya, di Curug Santri. Tempat yang ketiga yang beneran, saya lagi jalan-jalan di SGC. Dulu tahun 2014 kalau nggak salah atau 15. Ya terserah mau percaya mau enggak, orang saya juga nggak percaya. Saya mah cuma cerita. Ya, kamu percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Dan saya sendiri nggak percaya. Kok bisa begitu? Yang ini telepon, kebetulan suaminya nggak ada. Saya ngobrol dengan anak dan istrinya. Ayah, kok tadi ke tempat saya? Pak Kiai manggilnya, Pak Kiai, kok tadi ke tempat saya nggak nungguin saya katanya. Saya mikir kapan gua ke rumah dia, kan gitu. Terus gak lama Mang Edi datang sini yang paling sogan, bahwa saya datang ke Curug Santri bawa santri 10 orang, 10 apa 7? Hah? 7 ya. Bawa santri 7 orang, katanya di Curug Santri saya diem selama 7 hari 7 malam, dan makannya di warung di sebelah curug. Mang Edi kan penasaran, Mang Edi Panyesogan ya, kalau bohongnya Mang Edi yang bohong, bener gak gitu? Mang Edi nanya, siapa Pak? Kiai Nandang yang di Cibatu, yang masih muda, orangnya gondrong, aslinya orang Tasik. Pas gak itu? Pas gak itu? Pas. Ceritanya pas. Tapi demi Allah yang namanya Curug Santri sampai saiki gue kagak tahu. Tuh. Belum pernah nyampe ke sana. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa saja terjadi oleh siapapun. Kita nggak perlulah takjub melebih-lebihkan hal-hal yang seperti itu. Fokuslah kita bagaimana menata diri menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jamaah pun sama, melakukan yang sama, mengalami hal yang sama sebetulnya. Cuman kadang engkau sadari, ada yang tidak menyadari. Jamaah nganggur, ada yang nganggur. Ada yang nganggur, punya motor, kreditan enggak, kebayar. Itu juga bagian daripada khariqul adah. Atau kamu punya pekerjaan, penghasilan kamu berapa dan pengeluaran kamu berapa, dan kalau dihitung-hitung antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Bener gak? Ada nggak yang begitu? Masuknya 5 juta, pengeluarannya 10 juta. Ada yang begitu? Kok teriak kenceng amat, kayaknya rata-rata itu. Tahu yang belakang diem baik keberatan kali. Nah. Betul nggak? Tapi pada waktunya bayar motor bisa, waktunya bayar listrik bisa,
waktunya ngaji ongkosnya ada, waktunya mau sodako bisa. Betul apa itu? Nah ini ingat-ingat oleh kalian, jangan pernah kau lupakan nikmat yang seperti itu, syukuri itu. Ya Allah, andaikan saya hitung penghasilan saya dan pengeluaran saya, besar pasak daripada tihang. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, tapi toh pada kenyataannya ibu dan bapak masih bisa tersenyum malam hari ini di tempat ini. Kira-kira Bu, kalau orang waras, ini orang waras, pengeluaran banyak, pemasukan sedikit, bisa nyengir apa kagak? Boro-boro ngaji Bu, boro-boro senyum, bangun saja males, betul apa enggak? Tapi jamaah manakib karena sudah diberikan oleh Allah keluar biasaan, karena ikut bersama dengan manusia yang diluar biasakan oleh Allah, maka tanpa kalian sadari beliau punya karomah, maka cipratan karomah itu juga netes kepada jamaah manakib. Alhamdulillah, sadar itu. Bener gak gitu kira-kira? Sok. Jadi bukan hanya kiai. Ini imam manakib nganggur, Sadendi nganggur, Ustaz Bohori nganggur. Anak berapa Ustaz Bohori? Baru 2. Kok baru? Pak Ali nganggur, Ustaz Kiai Ali nganggur. Ustaz Sarudin punya anak, punya istri, punya makan. Di Amerika tuh nggak ada yang model begitu. Ada apa enggak? Nggak ada. Wong orang Inggris bilang time is money. Waktu adalah uang. Mana sempat orang Inggris kumpul-kumpul begini? Mana sempat orang Amerika berzikir seperti ini? Mana ada di Amerika orang nganggur punya kreditan motor? Betul apa enggak? Tapi di Indonesia khususnya jamaah manakib, pecinta para ulama, pecinta para aulianya Allah, jangankan yang kerja, yang nganggur kreditan bank emok mah punya. Ayo, jujur apa jujur ini? Rata-rata apa enggak begitu? Tapi hidup jalan enggak Bu sampai sekarang? Jalan apa enggak? Jalan. Waktunya ada, bayar, Allah kasih jalan. Entah dari mana, entah lewat mana, pertolongan Allah itu akan selalu datang. Adapun pusing-pusing sedikit, biasa. Namanya orang hidup. Orang hidup harus mau ketempelan masal. Kalau ketempelan kacang namanya peye. Bener gak gitu? Justru masalah itu datang tandanya kita orang hidup. Jangan pernah kamu pengen hidup kalau gak mau menerima masalah. Itu. Justru kalau kamu diberi masalah tuh bersyukur. Alhamdulillah ternyata saya masih hidup. Akur apa akur itu Bu? Iya. Hidup masalah nggak Bu? Jadi bujangan. Gimana lagunya itu? Enaknya kalau jadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Terus? Hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan, bujangan, bujangan. Tuh, tetap jadi bujangan aja masalah, melotot. Ya, ganti duda, masalah juga enggak? Sungguh tidak enak menjadi duda. Gak ada duda ini, gak ada. Ada? Mana? Ini masalah hidup itu. Jadi bujangan masalah, jadi duda juga. Punya istri masalah. Hidup apa hidup ini? Hidup apa bukan itu? Hidup. Gak punya anak masalah, punya anak masalah. Betul apa enggak?
Karena hidup ini tempatnya masalah, maka biarkan masalah tetap masalah, ibadah tetap ibadah. Akur apa akur? Masalah biarkan menjadi masalah. Yang penting mari bersama dengan ayah di tempat ini lewat majlis manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita menata hati agar masalah yang datang kepada hidup saya dan jamaah tidak merusak dan melunturkan keimanan, keistiqomahan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Sok welah rek datang mah gitu aja. Memang saya tinggal di dunia, yang namanya masalah kamu adalah makhluk, mau datang mah monggo, betul nggak? Karena saya masih pengen hidup nggak nih? Nah kalau pengen hidup berarti kita harus siap dengan masalah. Tapi kalau kamu sudah nggak siap dengan masalah, malam ini nanti tatkala muraqabah kamu doa, ya Allah cabut nyawa saya. Iya kan? Saya sudah tidak kuat lagi dengan beban hidup ini ya Allah. Saya sudah tidak kuat lagi dengan masalah hidup ini ya Allah. Maka tolong ya Allah, begitu ayah pimpin takdi hajatina, yang lain doa ya Allah mudah-mudahan anak saya soleh soleha. Di sebelahnya juga doa ya Allah mudah-mudahan kebeli mobil ya. Di sebelahnya juga doa ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah. Nah yang ingin gak punya masalah, satu doanya ya Allah matiin saya gitu. Ada yang mau? Gak apa-apa bu, masalah itu adalah teman hidup. Masalah itu teman hidup ya, jangan diganggu, jangan musuhin. Justru kalau bisa temenin supaya dia nurut. Hey masalah jangan datang dulu nih, diam dulu, gue lagi bini gue lagi enak ini. Nah kalau gue punya masalah bangun kayak kagak ini. Lu diam di luar, lu diam dah, ntar gue kasih kopi gitu, diam dulu jangan ikut. Iya pak gitu pak, bisa. Karena manusia itu kan khalifah, manusia itu adalah pemimpin di muka bumi. Siapapun yang ada di jagat raya ini, mau jin, mau iblis, mau malaikat, mau rumput, mau pohon, bisa diperintah bagi orang-orang yang sudah tunduk kepada Allah. Bisa diperintah. Contohnya guru kita gitu, betul nggak? Contohnya para wali-walinya Allah, kretek hatinya ya Allah hayang nyandung, datang awewe. Bener bener bu, orang yang sudah nyatu dengan Allah, kretek hatinya saja Allah langsung datengin gitu. Ari uing mangis doa maningis gak busa-busa gitu datang bukan begitu jamaah. Nah kira-kira nih, ini perbandingannya nih supaya kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Karena kalau wali ud'uni astajib lakum, minta padaku aku kabulkan, itu wali. Saat itu wali minta, jangankan menadahkan tangan, keretek hatinya ingin Allah datangkan apa itu? Butuh itu Allah datangkan itu wali. Jadi pernah ayah bilang ud'uni astajib lakum itu ditawarkan oleh Allah kepada kekasihnya Allah, karena walinya Allah mah henteu rewel kawas maneh. Kedeng-kedeng menta, kedeng-kedeng ceurik, kedeng-kedeng ngeluh, betul enggak? Muka sia eta mah. Banget maneh, bener gak? Ya Allah hayang motor, geus dibere motor, menta deui. Ya Allah cenah ban aja kempes. Minta lagi ya Allah, minta duit saya buat tambal bannya, buat ganti bannya, udah dibanderin bannya ya Allah olinya kering. Bener gak gitu? Dikasih lagi rizki oli, minta lagi ya Allah bensinnya kagak ada, ini mau ngaji. Rewel apa rewel? Rewel. Kalau kekasihnya Allah enggak. Begitu wayahnya malam Senin, dia mau ngaji, nggak ada bensin, jalan kaki dia jadi. Karena kalau dia sudah niat berangkat kemanapun, gak peduli ada motor atau tidak, ada mobil atau tidak, tetap dia jalan mengikuti nurani hatinya. Itu wali. Orang meluak liuk si anu mangkat hentenya. Kita henteu wingi pereah tuh. Ada yang begitu, ada. Imannya ikut-ikutan. Matak batur ka jurang ge urang memilu nyebur.
Gitu Bu, kalau walinya Allah qalbul mukminin baitullah. Nih di sini dia. Tatkala dia mau berangkat kemana, pingin apa, dia jalan, gak pernah berpikir. Contoh gini, ya Allah saya pengen motor, ya Allah saya perlu mobil untuk dakwah. Dia gak pernah berpikir punya uang apa enggak. Tatkala dia punya keinginan, dia yakin bahwa keinginan itu datang dari Allah, maka dia bergerak badannya. Walaupun 100 perak pun dia gak punya uang, pada kenyataannya keinginan dia akan Allah wujudkan. Itu kekasih Allah. Hoyong gitu. Mau begitu? Nah, biarinlah, saya bukan wali, kita bukan wali, paling tidak sedikit saja Allah cipratkan malam ini karomah dan barokah beliau. Amin ya Rabbal. Yang penting jangan kokos sodan ya Bu ya. Jangan gogoleran, gara-gara masalah nih gogoleran sih. Aduh aing ngerakeun nya Mama Nakib. Komo mah digogorowokan mah. Gusti hirup teh kieu wae cenah ada. Jadi aral aya baygon aya di warung anu. Itu biasa aja Bu, biasa aja. Lain orang lain juga masalahnya, betul ya? Saya punya masalah, kayak Ujang punya masalah, Kendi punya masalah, dan takaran masalah itu berbeda-beda sesuai keimanannya, takaran keimanannya masing-masing. Kalau imannya 50%, ya takaran ujiannya juga 50%. Sesuai dengan kapasitas, semakin tinggi ujiannya berarti semakin tinggilah iman orang itu. Harusnya semakin punya masalah besar, kamu tuh harusnya senyum. Berarti kamu orang yang dipercaya oleh Allah. Gitu. Bener gak? Oh berarti Allah itu cinta sama saya. Buktinya apa? Hutang saya paling gede nih di antara saudara saya. Bener gitu. Dan orang yang hutangnya lebih kecil juga jangan ngeledek sama orang yang punya hutang besar. Karena orang yang hutangnya besar itu orang yang dipercaya oleh Allah. Percaya nggak kamu? Nah kalau nggak dipercaya oleh orang Bu, jangankan hutang gede Bu, 50.000 gak dikali kasih. Rokok sebungkus ini susah lo kalau nggak dipercaya. Bener nggak ini? Hutang 50 ini nih, rokok ini nih, kalau nggak dipercaya nggak bakalan ada yang mau ngutangin. Percaya deh sama ayah, betul nggak? Orang itu dikasih jalan oleh Allah, entah itu lewat hutang, entah itu lewat jual apa, ini tandanya orang itu lebih dipercaya ketimbang kita yang hutangnya sedikit. Akur apa akur? Mau dipercaya? Jajal sertifikatnya sekolahin. Yang gede jangan tanggung-tanggung. Kalau punya hutang yang gede, dah pusingnya mah sama nggak pusingnya? Sama. 100.000 dengan 1 juta sama nggak pusingnya? Sama Bu. Dah orang yang punya hutang mah pusing kalau ditagih. 100.000 ditagih kalau lagi nggak ada, pusing nggak? 1 juta kalau lagi nggak punya ditagih, pusing nggak? Sama-sama pusing, yang gede sekalian. Jelas meren punya hutang gede mah pengen bikin rumah jadi. Bener nggak? Pengen beli sawah bisa. Tapi ini yang repot mah nih. Ini nih, apa nih ini nih? Ini gede mah kagak, bolak-balik tiap hari ke rumah. Disebut orang kaya kagak, musingin iya, betul nggak? Ini ayah jadi ngomong ke sini-sini nih. Biarin. Ya ayah makan nggak pernah ngonsep Bu, mau ngomong apa terserah Allah aja udah. Ya, dan saya juga nggak janjian sama jamaah malam ini siapa yang mau datang, kan nggak tahu, betul nggak? Pokoknya mau masak be Bun. Pokoknya masak, salonnya siapin, udah gitu aja. Emang ada yang datang ya kagak tahu, bener apa enggak? Ya makanya yang diomongin juga kagak tahu, ya terserah Allah aja. Yang penting bener apa enggak? Ya kalau nggak bener jamaah juga nggak balik lagi. Betul apa betul? Ya kalau nggak bener saya ikutin Allah aja. Kata Allah suruh ke Tasik, kata Allah suruh ke Jawa, ke Jawa. Wah ayah mau banyak jamaah di sana. Jamaah siapa? Jamaahnya si Abdul Qadir Jelan. Bukan jamaah saya suruh nengokin doang. Nengokin apa? Jamaah siapa? Betul nggak? Gak usah direkayasa lah, apa adanya saja. Karena orang yang cinta tidak pernah melihat kita siapa. Betul apa betul? Orang yang suka mencari-cari kekurangan, kesalahan, itu tandanya tintanya tai lotok gitu. Bohong.
Sok bu, gak percaya orang cinta mah gak bakalan ngelihat nilai-nilai. Betul apa enggak? Itu aja, udah apa adanya saja. Allah menciptakan kita dengan sempurna, maka berbahagialah dengan diri kalian. Gak perlu pengen jadi orang lain. Gak apa-apa cerita hutang. Sok balik lagi hutang nih. Jika nama kabeh boga masalahnya ya. Orang punya hutang bu, yang 5 juta dengan yang 500 juta. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Orang yang punya hutang 500 juta, dia tidurnya pakai AC, keluarnya pakai mobil AC, dan yang nagihnya paling telepon. Gak kelihatan. Bener gak? Sehingga tetangga melihat bos lewat katanya, padahal mah bosong. Bener gitu? Iya. Tapi utang yang 500.000, rumahnya panas, banyak nyamuk, keluar kena ngebul. Bener gak? Di rumah didatengin orang tiap hari, kata tetangganya orang belangsak dia mah. Beda apa beda nih? Beda. Jadi saya mau tanya, hutang pertolongan Allah apa bukan? Hutang itu pertolongan Allah apa bukan? Nah sadari bahwa ini adalah pertolongan Allah ya, bahwa hutang kamu yang kamu punya ini adalah bentuk dari pertolongan Allah, nikmat dari Allah, rizki dari Allah. Maka percayalah, sebesar apapun hutang kamu, pasti akan ada jalan keluar untuk bisa membayarnya. Percayalah itu, selama kita yakin bahwa datangnya hutang ini adalah Allah yang memberikannya. Betul apa enggak? Yang penting jangan salah menggunakan. Betul apa betul? Jangan salah menggunakan. Tatkala kita perlu sesuatu, lalu kita contoh buat anak sekolah, karena kalian butuh biaya buat bayar anak sehingga kamu pinjem, jangan menyalahgunakan. Kalau butuhnya buat itu, gunakan untuk itu supaya dapat kepercayaan dari Allah. Jangan bilangnya buat majlis, dipakainya buat nyandung tuh. Apalagi nggak ngutang kemari, pembangunan masjid, pembangunan musola, betul ya? Pembangunan pondok pesantren, minta ke sana kemari, tapi wujud bangunannya nggak ada, uang yang dipinta nggak digunakan sebagaimana mestinya. Manusia bisa kita tipu, tapi Allah di Lauhil Mahfud bersama dengan catatan amal kita tidak akan pernah bisa kita terlepas dari Allah Subhanahu. Kira-kira rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Gitu. Betul ya? Nah maka daripada itu wahai jamaah, sekali lagi, hidup ini tempatnya masalah. Maka solusi untuk menyelesaikan dari berbagai masalah, supaya kita tidak terkontaminasi dengan masalah yang menimpa kepada diriku dan dirimu, beruntung kepada Allah, karena kita masih dilangkahkan untuk takarruban, berzikir kepada Allah. Sehingga paling tidak lewat kumpul begini, hati yang gersang ini sedikit ada obat penyejuknya. Betul apa enggak? Tandanya orang yang sudah dzikir kepada Allah ibu, orang yang memiliki karomah adalah fatwanya selalu diingat. Bener gitu? Orangnya selalu ngangenin. Nah itu tandanya. Tandanya walaupun dia bukan kiai, walaupun dia bukan ustadz, walaupun dia bukan seorang pendakwah, walaupun dia bukan seorang dai, tapi kehadirannya itu selalu ngangenin. Ada nggak yang begitu kira-kira saudaranya? Ini kalau nggak ada itu merasa kehilangan, itu ada. Nah ini tandanya orang ini sudah sampai, sudah nembus hatinya kepada Allah. Maka kalau dia seorang mau balik, dia ngomong hari ini 1 tahun yang akan datang, apa yang disampaikan selalu diingat. Betul begitu. Tapi anu lewat asup naon ya, celikatuhu keluar ke kenca, nanu diomongkan tengarti, dibayar 10 juta, eta macan nepi. Betul apa betul? Nah itu bu, orang yang punya karomah, yang punya keluar biasaan, kehebatan dari Allah, fatwanya selalu ditunggu-tunggu. Kalau dia seorang kiai, wejangannya selalu ditunggu-tunggu oleh umat. Ya,
bukan action sendiri, ngebagus-bagusin ceramah sendiri, bukan gaya sendiri, tidak. Memang Allah yang mantesin, karena setiap dari fatwanya mampu menyentuh kepada hatinya umat. Itu tandanya orang sudah punya karomah di hadapan Allah. Itu karena sudah dekat, sudah bisa melipat dunia. Umur dia 80 tahun, Bu. Dia nggak pikir, dia usianya baru 40 itu nggak pikir 80 tahun 40 tahun ke depan dunia saya harus bagaimana, saya harus punya kontrakan berapa, saya harus punya rumah bagaimana, saya harus punya sawah apa, saya harus punya ini apa. Enggak, karena di hadapannya yang terbayang hanya Allah dan Allah saja, akhirat saja. Apa yang saya akan bawa di hadapan Allah? Ini orang yang karomah, ini orang wali namanya. Ada orang mau keharup jauh kene, padahal mereka pakai isuk masih inget kene Pajero. Ngap-ngapan di rumah sakit aja masih mikirin duit, betul apa enggak? Aduh ya Allah, saya di rumah sakit baik gimana? Allah yang disebutnya mah. Tapi biayanya berapa ini? Betul ya gitu? Nah ini kita. Makanya sangatlah jauh kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang soleh itu. Sangatlah jauh kalau dibandingkan dengan ulama dan wali-walinya Allah. Mereka bukan tidak butuh dunia, tapi mereka berpaling daripada dunia itu karena dia sadar betul bahwa dunia itu adalah pelayan bagi kekasih Allah. Pelayan dunia itu. Jadi walinya Allah butuh apa ya dilayani gitu loh, Bu. Sama dunia, paham ya? Di dunia ini kan rumah nih. Dunia ini kan rumah. Lalu kita itu adalah tamu di dalamnya. Nah kira-kira tamu bikin teh sendiri apa dibikinin? Nah itu aja contohnya begitu. Dia waktunya mau makan, ini di rumah orang nih, kita lagi namu nih ya. Ini contoh gampang. Dunia ini rumah. Anggap Kiai Ujang namu ke tempat saya, berarti Kiai Ujang itu adalah tamu. Berarti yang melayani saya siapa? Yang melayani Kiai Ujang siapa? Ya ayah. Gitu dong. Betul apa enggak? Kiai Ujang pengen makan, saya sediakan makan. Kiai Ujang nggak perlu nanya, ayah punya duit nggak buat beli makan? Enggak, yang namanya tamu ada nggak ada duit itu tanggung jawab tuan rumah. Paham apa enggak ini, Bu? Nah dunia ini adalah rumahnya Allah, dan manusia adalah sebagai tamu yang ada di dunia ini. Maka seluruh kebutuhan kamu nggak usah mumet, kamu nggak usah pusing, karena kalau kamu fokus ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, kebutuhan kamu akan dilayani oleh Allah. Itu betul apa betul? Cuman jadi tamu juga ya jangan kurang ajar, ya enggak? Dikasih teri mintanya sate, ini tamu tai namanya. Betul apa betul? Ngerti maksud ayah? Adanya kangkung ya berarti rezekinya, adanya ikan asin berarti rezekinya ikan asin. Begitupun kita tamu di hadapan Allah, jangan kurang ajar. Dikasih sama Allah rizki berapapun, jangan nuntut yang besar. Terima yang ada, syukuri yang ada. Itu adalah rizki minallah ilallah. Kalau kamu memang orang yang bertakwa kepada Allah, jangan nuntut. Ya Allah, kok saya dikasih motor cuman begini doang sih? Ya, ada yang begitu kira-kira, rata-rata. Bener nggak? Nih sekarang ayah ingatkan, balik lagi supaya ada yang nempel. Pulang ya, balik lagi. Jadi dunia ini adalah rumahnya Allah. Tatkala kita ini sebagai tamu, apa yang disuguhi oleh tuan rumah kamu terima dengan senang hati. Jangan nuntut macem-macem kepada tamu, ujungnya kamu ditendang. Jangan nuntut kepada yang punya rumah, minta ini minta itu, ditendang, diusir dari rumah itu. Ya gitu kan? Keluar kamu dari kolong langit dan bumiku, kata Allah. Kata Ki Ujang nih, namu ke tempat ayah, maaf Ki Ujang, ayah nggak bisa nyuguhin apa-apa, cuman hanya bisa ini yang saya suguhin. Ada kopi, ada roti misalnya. Kata Ki Ujang, masa sih ya namu begini doang saya? Emang Ki Ujang minta apa? Saya pengen ini katanya, ya pengen bekakak ayam, nggak punya uang ayah. Maksa Ki Ujang. Kira-kira sama ayah diusir nggak tuh? Diusir, kurang ajar kamu. Gua nggak butuh congoran lu, begitu paling ya. Lu keluar dari rumah gua.
dikasih hati minta jantung, betul nggak? Nah ini sudah terima dulu aja, wayahnya ya wayahnya. Saya tinggal di kampung seperti ini, bapak tinggal di rumah yang sederhana, ibu tinggal di rumah yang sederhana. Keinginan boleh ada, harapan boleh ada, cita-cita boleh ada, tapi bukan berarti melupakan rasa syukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Betul apa betul? Tamu, Bu, kata tuan rumah, ini Pak Ustaz Ujang, kata ayah kalau mau mandi anduknya. Anduk berapa duit ini? 15.000 katanya. Anduk jelek amat sih ini ya. Kesinggung gak nih kira-kira ayah? Kesinggung gak nih ayah sebagai tuan rumahnya? Diem masih. Saya masih diem. Ki Ujang kalau mau mandi, itu anduknya itu kamar mandinya. Begitu masuk ke kamar mandi, gua ajeleng ayam dari dalam. Ya kan? Apa entong segala macam keluar tuh dari kandang ayam. Ngomong lagi, ya ini kamar mandi gak ada yang beneran apa? Ilok saya mau mandi di tempat begini. Makin sakit gak hati saya, Bu? Makin sakit gak hati saya? Selesai ini baju buat salinnya Ki Ujang. Kalau mau salin, begitu dilihat kaos yang udah pada bolong, ya sederhana, kita bersih, cuman sederhana lah gitu. Nggak ada baju yang lebih bagus apa ya katanya? Nggak ada yang baju lebih bagus, kok baju jelek banget sih ini gitu. Tambah sakit hati saya. Masih dibiarkan Ki Ujang kalau mau istirahat itu tidur di situ, tempat tidurnya udah disediain. Begitu masuk, miskin, bunyi pintunya, ya pintu orang miskin bunyi melarat kan gitu bunyinya tuh. Krekot itu ya melarat gitu kalau dibuka teh, kalau ditutup miskin gitu. Iya kan gitu. Di dalam balai bukan sofa yang bukan tempat duduk yang empuk, bukan tempat tidur yang empuk ya. Ternyata di dalam cuman balai dibikin dari bambu, digelarin dengan selembar tikar dan bantal yang sudah kusam ya. Ki Ujang makin jadi, kata Ki Ujang, aduh ini mah teu beres cenah aing ilok mal bisa berem acan aing sare dinu kieu mah. Habis sudah kesabaran saya. Bener nggak? Habis nggak kira-kira kesabaran saya? Sehingga saya tuh bilang ke Ki Ujang, Ki Ujang, saya begini sudah berkorban, apa yang saya bisa saya lakukan demi membahagiakan kamu. Betul nggak? Saya tidak bisa memberi lebih kepada kamu karena hanya ini yang saya bisa. Kalau kamu tidak ridho, datang ke tempat saya, namu ke tempat saya, hari ini pulang kamu. Bener apa enggak gitu? Itulah yang akan terjadi bagi orang yang tidak bisa menerima takdir Allah. Tatkala kita dibikin seperti ini, berontak, dibikin begitu berontak, sampai akhirnya, wahai manusia, kamu sungguh keterlaluan, kamu sungguh kurang ajar, saya sudah memberi kesempatan kepadamu, kamu tidak pernah bersyukur dengan apa yang aku berikan. Mulai saat ini keluar kamu dari kolong langit dan bumiku, carilah Tuhan selain aku. Naudzubillahi min. Akhirnya hidup jadi kuntilanak. Lompat ke langit milik Allah, lompat ke bumi milik Allah, lompat ke laut milik Allah, lompat ke jero goha milik Allah. Akhirnya nggak jelas, kaditu bingung, kaditu ke barat bingung, ke selatan bingung, ke utara bingung, kemana-mana bingung. Kerja begini salah, dagang begini salah. Betul apa enggak? Ada yang ngalamin nih? Ada yang merasakan? Dagang begini salah, usaha begini salah, di rumah salah, kerja salah, tidak ada ketenangan dalam hati, selalu bingung, takut, khawatir, selalu menghantui kemanapun kita pergi. Tandanya Allah mulai tidak suka dengan diri kita. Obatnya apa ayah? Tatkala kita seperti itu, astagfirullahal istighfar ya, banyakin istighfar, tobat kepada Allah. Ya Rabb, ampuni saya, betapa saya ini kurang ajar kepadamu ya Allah. Saya diberikan nikmat ini nggak nerima,
diberikan seperti ini ngeluh, diberikan seperti ini ngeluh. Saya adalah manusia yang kurang ajar, maka tolong ya Allah ampuni dosa saya. Nah, kalau udah dapat ampunan baru nanti selamat lagi dosa deui gitu. Ulah ya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Saya orang bingung, jamaah orang bingung, iya enggak? Iya, kalau nggak bingung mah nggak kumpul malam Senin di sini. Pugu saking bingungnya, betul nggak? Ngaku apa ngaku nih? Dulu kita sebelum ikut manakiban, sebelum kita zikiran, kita ini adalah orang kerja salah dagang, rumah tangga salah, hidup sendiri salah, bingung temanggih tung, betul ya? Linglung, bingung kita gimana, mau ngapain bingung. Akhirnya Allah memberikan sebuah pelita, Allah memberikan sebuah petunjuk kepada saya dan jamaah. Wahai manusia, tak perlu lagi kamu bingung, bersihkan dirimu. Di mana ya Allah, kata jamaah dan ayah itu waktu itu, bersihkan diri kamu di majelis manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tepuk tangan, tepuk. Sekarang ayah mau tanya, syukur nggak jadi jamaah manakib? Syukur nggak kita dikasih Allah kesempatan bisa zikir? Ini dulu kamu rasain dulu. Jangan baru seminggu dan nuntut pengen macem-macem. Bersih ge encan, baju ge da kudu dikeuman heula ari belok mah. Bener apa bener? Pinuh oli, pinuh taneuh segala macem. Air mani meureun naremplek tadinya. Kita nih orang kotor, jamaah orang kotor, saya orang kotor, betul ngaku nggak? Dulu sebelum kita kenal zikir nih, kita ini orang banyak dosa, orang banyak salah. Lalu Allah kasih petunjuk lewat zikir manakib, masuk semua di sini. Biarkan penggemblengan Allah yang menimpa kepada kita terjadi, biarkan itu. Yang penting tujuannya adalah untuk membersihkan dosa saya dan jamaah semuanya. Iya enggak? Harta barangkali yang kita makan dulu ada harta milik orang lain. Nyadar apa nyadar? Dimakan oleh istri, dimakan oleh anak, sehingga darah yang mengalir dari darah haram. Betul apa enggak? Ada yang tidak ridho harta yang kita makan sehingga dimakan oleh anak istri kita. Ini dosa pertama. Allah memerintahkan sholat, kita pun tidak melaksanakan sholat, dosa yang kedua. Dosa yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk berbaik kepada orang lain, tapi musuhan wae. Betul nggak gitu? Selalu musuhin, bermusuhan. Mulut nggak pernah dijaga, mata nggak pernah digunakan ibadah, kuping nggak pernah dengerin ibadah. Allah masih sayang kepada saya dan jamaah. Kumpulinlah lewat zikir manakib, bersihkan di tempat ini. Betul apa enggak? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Lamun bahasa Indonesianya, segeralah kamu kepada ampunanku, kata Allah. Ya, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dalam proses kita minta ampun kepada Allah, ibarat baju kotor, kita ini digiling dulu pakai mesin cuci, nggak cukup digiling, dicampur deterjennya, dicampurin juga moltonya,
Begitu selesai digiling, kita pindah ke mesin pengering. Kalau yang punya mesin, kalau yang nggak punya ya digosok pakai sikat. Menjual baheula mah belebu gitu. Ya kalau zaman dulu nyuci di kali, ada yang nyuci di kali. Ya, kalau ayah makan dulu, emak nyuci di kali. Pinggir kali gosok. Kamu keur kesel maka salaki, setan. Dia keur kesel ka salaki, geus digebot-gebotnya ge. Ini apung-apungan itu ngaranna kancing. Tuh Bu, gitu ya. Proses dulu, habis itu cukup enggak? Dikeringkan dulu, diperes, betul apa enggak? Matak wajar cek kayak Ujang 10 ribuan saya sebulan, eta diperes ngaranna. Diperes apa diperes? Ridho apa henteu kira-kira? Lah emang kudu diperes, Bu, kudu dipaksa. Karena yang memaksa adalah Allah. Toh paksaan itu pun bukan tidak tega, bukan berarti tidak pengertian, justru saking sayangnya supaya buru-buru bersih. Bener gak? Mau buru-buru apa mau lama nih? Ya kalau mau buru-buru ya siap aja, peras sudah. Sampai ngomong terserah Ki Ujang lah, aing mah duit geus teu boga, aing mah mau maneh we geus digebuk lah, aing teu boga. Ini pasrah sudah, betul apa enggak? Akhirnya sampai itu diperas, dijemurin, panas enggak? Panas. Carekan ku ayah terus Ki Ujang. Bener enggak? Panas tuh ceuli. Ngaji ka dieu panas teu? Lalu panas berarti gering keneh tah. Duh, aing kasinggung wae cenah ngaji ka ditu teh tah. Berarti eta keur dipoe. Teu cukup dipoe ke setrika, gosok deui wae. Panas deui teh. Mana kudu disetrum ongkoh eta mah. Nya maklum geus teu konek. Udah enggak konek, dicarekan geus teu bisa, lalaunan geus teu bisa, diharewosan geus teu bisa, setrum sakalian. Ya Bu, setrum dengan apa? Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wari. Pernah lihat rumah sakit orang yang udah koma Bu, biar hidup lagi dikasih kayak setrikaan teh ya, dedet gitu, dikagetin. Ada nggak gitu? Iya ya, itu film lah. Jangan ngalamin jamaah mah ya, amin. Semoga jamaah sehat semua, nggak ngalamin yang model-model begitu. Lihat di TV itu begitu, dedet ngampul, dedet ngampul. Jadi mun ku aing dicarekan teh ngampul. Namun kiai ayah terceramah tadi deg-degan wae ya. Aduh, aing keuna ieu, aing keuna. Eta koma keneh tah. Maksudna mah ngarah hirup. Jamaah percaya nggak sih Maya nih? Saya juga tahu dompet kamu. Astagfirullahaladzim, nggak tega-tega tinggi, wingin henteu. Kalau bicara tega mah ya orang tega Bu. Demi Allah saya nggak mau ngomong, sering saya ngomong tuh. Demi Allah saya nggak mau saya. Andaikan Allah bisa kasih jalan lain ya Allah, kiai, ulama, ustadz yang manapun saya yakin nggak mau nyampein bab-bab sodako. Bisa kasih singgung kok mau maredit mah. Betul apa betul? Cuman diperintah, bener apa enggak? Saya ini suruh ngajak. Asli nama da aing mah geus cukup atuh geus pamajikan geulis. Nya martit. Pamajikan geulis, aing mah mobil Fortuner bos. Belaga saeutik ya. Cukup enggak? Cukup ayah mah Bu, makan enggak pernah kekurangan, badan ya mulus gitu. Ya enggak? Tapi kenapa harus ada ini, harus ada itu, program ini, program itu? Ini perintah Allah. Balighu anni walau ayat, sampaikan oleh kalian walaupun satu ayat. Entah orang yang ngedenger ini benci, gak seneng, biarin aja kata Allah, gak apa-apa. Toh itu untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Udah dijelaskan wae, kudu ulah ngomong aing ieu. Asli nama da teu tega komo ningali Pak Ali mah. Ustaz Sahrudin lah. Ngaji ge di luhur saking eueuh duit nak nundutan we, nundutan.
Lah orang kalau tunduh wae ada dua Bu kemungkinannya, bisa karena capek, bisa karena nggak punya duit. Loba pikiran pusing ya, dikitukeun dikieukeun tadi. Oh semangat dah beda, yang punya duit mah semangat banget lagi kau yang tinggal lah hiji ya. Beda Bu duduknya ge, Bu ngerokoknya ge gaya begini. Beda ngerokok doang. Nyontoin doang, nyontoin. Kalau punya duit mah beda Bu, senyumnya aja beda, nggak kepaksa, hehe, enggak, ih, udah kebaca, ngomong ke loba hutang mah, punya hutang belum bisa kebayar, diomelin orang dan sebagainya. Itu bentuk kasih sayang Allah supaya hati ini semakin dekat kepada Allah. Itu tujuannya. Makanya buru-buru apa yang dilakuin? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, segera kepada ampunan. Lamun geus dihampura mah engke tadi buka deui ku Allah jalan kemudahan, bunga poho deui sia dijitak deui. Mata ngarah teu dijitak ku ae ulah wakapo ulah poho-poho. Oh kumaha carana supaya ulah poho-poho? Nyaeling terus, zikir terus supaya nggak lupa. Iya gitu. Iya. Makanya dah jamaah mah enak. Tadi saya bilang ke jamaah nggak usah ngelaksanain amalan-amalan yang berat-berat, nggak perlu. Bismillah sekian ribu, ini sekian ribu, nggak usah. Yang penting amaliyah begini, kamu istiqomah, nyampe sama. Terus saya juga minta tolong jamaah doain juga ayah. Suka ngedoain? Suka ngedoain? Alhamdulillah tuh mal puting jemaah nih, alhamdulillah. Itu tandanya bukti chemistry nyambung. Saya doain jamaah mah inget-inget ke aing. Nyambung apa enggak kira-kira tuh? Enggak. Biasanya kan kalau orang cinta itu punya rasa, berarti pasangannya juga punya. Ibu kalau saking cintanya sama suami nih, kalau suami miring aja dikit, kerasa nggak Bu? Kerasa. Ya miring, yang paling apanya pecinya yang miring. Ini ayah mau tanya nih, bener serius ini, kerasa nggak? Kerasa, kenapa kerasa? Punya cinta. Nah itu yang disebut dengan rasaku, rasamu, ruhmu adalah ruhku. Kalau memang kamu mencintai aku mencintai kamu, maka ingatlah aku di setiap hidupmu, dan hidupmu akan aku ingat selalu di dalam hidupku.